Oke, selamat datang di Ilham FT Auto, dan kali ini masih di Cinere ya. Saya akan mengulas mobil sesuai dengan thumbnail ya, dan judulnya ya Nissan X-Trail ya. X-Trail yang ini bisa dibilang sebenarnya saya udah cukup suka ya dengan X-Trail yang generasi kedua ini, karena memang lebih baik daripada yang gen sebelumnya. Kalau yang gen sebelumnya itu kan memang X-Trail itu kelihatannya kecil gitu ya, dan juga SUV-nya itu agak kurang gagah kalau menurut saya. Tapi kalau yang ini lebih gagal lagi untuk yang generasi kedua. Kalau yang generasi ketiga, kenapa saya belum bikin videonya? Maksudnya nggak ada videonya lagi, karena saya udah pernah bikin kok yang generasi ketiga, dan itu semuanya sama aja sih. Tapi ada yang berubah juga sih kalau dari segi facelift ya. Mungkin nanti kalau ada yang ini saya ulas lagi. Dan ini baru kali ini saya bisa bisa mendapatkan untuk generasi yang kedua ya. Oke, kita langsung bahas aja mobil si Nissan X-Trail ini ya. Tahun 2015 kalau nggak salah ya. Lupa lagi. Sorry ya, ini mobil tahun 2013. Ya, untuk tampilan yang X-Trail generasi kedua ini memang menurut saya memang lebih baik ya daripada yang gen sebelumnya. Memang sama gen pertama dia memang rada mirip ya. Kalau dari depan nih mirip banget ya. Cuma bedanya dia udah ditambahin body kit ya. Ini karena mobilnya hitam, jadi body kit hitamnya tuh nggak kelihatan. Memang dia ditambahin body kit, jadi emang kesannya lebih gede. Karena kan ini kan mobil ini kan pesaingnya adalah CR-V dan Grand Vitara ya pada saat itu ya. Jadi bisa dibilang akhirnya X-Trail merubah untuk di generasi kedua ini dia lebih gede begini ya. Jadi lebih gahar lah sebenarnya ya. Tapi kalau menurut saya sih memang agak lebih baik ya untuk si Nissan X-Trail ini ya. Malah terkesannya bener-bener kayak apa ya? Gagah sih emang. Dari tampilan depan emang jujur sih gagah. Tapi memang mobil ini itu suka dijadikan ya, kalau di sinetron ya, kalau kalian tahu ya, ini suka dijadiin bahan untuk mobilnya kecelakaan ya. Jadi dipakai di si artis itu lagi syuting gitu ya. Jadi pasti dipakai buat kecelakaan gitu ya, adegan kecelakaan gitu ya. Mobil ini atau enggak mobil yang generasi pertama yang X-Trail juga sama tuh ya. Suka banget ya. Nggak tahu kenapa, apakah apa ya? Emang cukupnya bisa beli itu atau enggak ya apa gitu ya. Padahal Nissan kan susah ya untuk ondel deal ya kalau mau diperbaiki ya. Apalagi kalau mobil kayak gitu, bekas kayak gitu dijual kayak gitu kan kayaknya harganya juga jatuh gitu ya. Nggak ngerti dah. Tapi kalau untuk yang ini sih saya jujur sih saya suka banget ya mobil ini. Dengan harga 150-an juta saja, tepatnya sih sebenarnya 155 juta ya, kalian masih bisa nego ya. Ini udah kalian bisa dapatkan ya si mobil X-Trail ini ya tahun 2013 ya. Gagah banget ya dari depan begini ya. Dan untuk lampunya sendiri mobil ini sudah halogen ya, halogen, tapi dia sudah ada yang HID-nya itu bagus ya. Walaupun sisanya sih masih bohlam semua ya. Walaupun memang tuh sebenarnya dia ada LED-nya tuh, kalau kalian tahu ya. Nanti coba kita pas nyalain mesin kita lihat lampunya ya. Ada LED-nya tuh bagus tuh kayaknya. Dan juga tuh dia ada washer lampnya juga ya. Walaupun ini mobil istilahnya SUV ya, bisa dibilang kelasnya ini agak menengah ke atas ya. Jadi dia ada washer lampnya, itu keren banget ya untuk si Nissan X-Trail ini ya. Dan juga chrome-nya itu cuma hanya segaris di situ itu tengah-tengah doang, sama digaris dikit doang, sisanya nggak ada sama sekali. Jadi keren ya. Nissan juga emang bikin grillnya tuh nggak yang jelek banget, itu bagus si Nissan ini, Nissan X-Trail ini ya. Oke, untuk Nissan X-Trail ini menggunakan mesin 2000 cc, dan memang mobil ini tuh sepertinya penggerak depan ya, penggerak depan.
Jadi bisa dibilang ini jadi emang udah standar dulu zamannya lagi untuk bersaing sama CR-V ya. Jadi dia menggunakan penggerak depan ya, bermesin 2000 cc ya. CC Nissan tahu sendiri kan, bagus kan 2000 cc-nya dia juga. Dan saya bangganya juga rapi loh, ini rangka-rangkanya tulangnya ya. Ya rapi banget. Dan dia tetap ada peredamnya juga ya. Tapi memang asli sih asik banget emang nih punya mobil. Walaupun berjalan kilometernya baru 49 ribuan, tapi ini bisa dibilang servis recordnya bagus ya. Suara mesinnya tadi pas saya jalanin semuanya masih halus banget, transmisinya juga halus banget. Mungkin mobil ini sudah menggunakan transmisi CVT ya untuk matic-nya ya. Di tahun 2013 mungkin udah pakai CVT, jadi udah mungkin udah diwajarkan. Maksudnya udah banyak pakai CVT ya. Oke, tampilan samping X-Trail generasi kedua ini memang bisa dibilang, kalau saya sih memang sebenarnya kalau sama gen pertama itu sebenarnya kalau bisa dibilang tuh mirip ya. Kalau dari samping tuh kelihatan mirip sama generasi yang pertama loh si Nissan X-Trail ini sebenarnya kalau dari samping. Tapi memang yang tadi saya bilang, ini kalau mobil warnanya mungkin warna terang ya, bukan warna hitam kayak gini, ya nggak mungkin lah ya body kita pasti kelihatan warna hitamnya gitu ya. Tapi kalau ini keren banget gitu. Udah jadi kayak makin dibesarin ya untuk generasi kedua ini ya. Jadi sebenarnya generasi X-Trail ini dia tuh hanya memperbesar ukuran dari yang sebelumnya ya. Itu pendapat saya. Kalau bagi saya yang ngelihatnya seperti itu ya. Tapi memang untuk yang gen kedua memang udah lebih baik. Lebih baiknya juga waktu itu kan kalau X-Trail yang gen pertama kan tangkinya di kiri. Ini saya suka tangkinya di kanan. Dan tinggal buka doang lagi, jadi kita nggak perlu narik tuas lagi ya. Nggak perlu narik tuas lagi untuk buka tangki bensinnya. Dia handle-nya sudah chrome ya. Handle-nya sudah chrome. Dia sudah menggunakan black pillar ya dengan dop. Pilar C-nya memang kalau yang gen pertama dia itu lebih mengotak pilar C-nya. Tapi kalau yang ini dia ngikutin alur bodinya si Nissan X-Trail yang sekarang ini. Jadi dia memang agak perubahannya itu di pesawat pesawat lewat Cinere mulu emang nih. Kalau Cinere pasti lewat nih ya. Iya dari Soekarno Hatta pasti lewat sini nih. Kayak lebih dicondongkan gitu ya. Jadi kayak lebih, kalau yang gen pertama kan kayak kotak banget ya. Kalau ini enggak, dia jadi masih kayak ya mulus lah gitu. Jadi kayak dibikin bengkok jadi biar lebih keren, lebih bulat, lebih kayak kapsul gitu ya. Karena waktu itu kan lawannya kan masih CR-V. CR-V itu kan kayak ya kodok banget. Wah ini kan jadi dia nggak mau bentuk kayak kodok gitu. Tapi bagus ya, keren sih emang. Dan juga nih di sini dia udah keyless ya si X-Trail ini. Tapi memang dia belum bisa yang begini. Jadi kita harus pencet kunci ya kalau si Nissan X-Trail ini. Dan memang Nissan itu sampai Livina, sampai Evalia yang keyless seperti ini, dia bentuknya sama semua ya. Bentuknya sama semua kalau Nissan ya. Sampai di Infiniti yang istilahnya kelas mewahnya Nissan pada saat itu sama begini juga nih bentuknya ya. Dan di sini lampu sennya ada di fender karena di spion dia belum ada lampu sen. Tapi yang saya herannya, kenapa mobil ini udah semewah ini dan harganya waktu baru-barunya mungkin udah 200 jutaan. Spionnya, percaya nggak? Kalau ini belum retract ya, harusnya percaya karena lihat aja di sininya, di pintunya dia tuh tidak ada tombolnya ya. Tuh di situ juga nggak ada ya. Jadi bener-bener dia ini masih manual retractnya. Ini kita masih pakai tangan. Soal tadi pas saya awal ini ngeluarin mobil ya buat divideokan, makanya kok kagak kebuka ya spionnya, atau enggak pas saya masuk ke dalam ternyata nggak ada tombolnya, berarti manual ya. Iya manual. Kenapa sayang banget loh ini mobil udah sebagus ini, semewah ini, bisa dibilang dulu waktu itu harganya udah menyerempet kali ya di hampir 200 juta ya pas barunya. Kenapa nggak spion retract gitu ya? Retract itu nggak dimasukin, itu sayang banget emang di Nissan X-Trail ini. Kenapa gitu? Aneh sih emang. Dan juga di sini dia ada roof rack ya, roof rail. Jadi nanti tinggal pasang roof rack aja. Enak ya, udah ditambah aksesoris seperti itu. Jadi tinggal pasang roof rack aja kalau kalian ingin bawa barang lebih banyak ya, kalau di bagasi mobil nggak muat ya. Tapi yang saya heran ini kenapa nggak elektrik retract gitu loh.
Jadi kalau beli mobil ini memang harus nambahin retracknya sendiri. Itu ya kekurangannya dari mobil ini sebenarnya. Kalau bagi saya ngeliatnya itu ya, padahal mobilnya udah gagah, keren gitu ya. Udah gagah bagus. Spionnya nggak ada retrack. Sayang banget, kenapa ya? Nah, pelek yang digunakan di mobil ini 225 65 ring 17 ya. 5 baut, peleknya juga berpalang 10 ya. Jadi ini keren banget, emang ini cakep sih emang kalau pelek kayak gini juga si Nissan X-Trail ini. Dia menggunakan bannya Dweller HT ya. Rem depan sudah cakram mobil ini. Dan untuk rem belakang mobil ini juga sudah cakram juga ya. Jadi bisa dibilang udah bagus sih ya, keren ya. Oke, untuk Nissan X-Trail yang 2013 ini memang kalau ini tidak ditambah body kit, dia persis sama yang gen pertama sebenarnya ya. Muka-mukanya masih mirip dengan gen yang pertama sebenarnya, tapi memang ini agak lebih membulat ya untuk si X-Trail generasi kedua ini. Kalau yang pertama kan kayak ngotak banget ya, jadi lebih kotak banget. Tapi kalau yang ini dia bener-bener kayak udah ya begini, bulat gitu, ngebagus gitu sebenarnya ya si Nissan X-Trail ini. Dan lampunya memang pada saat itu kan mau nyaingin CR-V ya, jadi ya dia dibikin lampu kayak gini. Tapi dia kalau yang untuk yang ini dia sudah LED ya, LED. Walaupun ininya lampunya masih bohlam nih untuk lampu sen ya. Dan dia memang belum ada kamera mundur, tapi dia juga belum ada sensor parkir juga ya ternyata. Jadi udah bisa dibilang ya sebenarnya udah cukup oke ya. Udah cukup oke, udah bagus ya nih mobil. Dia juga ada spoilernya, ada high mount stop lampnya, juga ada defogger ya. Ada rear wiper juga, aksen chrome ya di situ. Dan dia bener ya sudah menggunakan teknologi CVT ya. Jadi transmisinya sudah menggunakan CVT atau Xtronic CVT. Tulisan X-Trail di sebelah sini ya. Dan lampu mundurnya dia ada di bagian bawah situ ya. Tidak ditaruh di deket-deket lampunya, lampu sen dan lampu rem. Tapi dia ada reflektor ya, tetap ya. Tapi memang kalau orang yang orang yang lewat mulai pesawat ya. Beberapa kali ya pesawat tadi ya dari saya nge-review yang Escudo ya. Tapi ini lebih kelihatan lah gitu kan. Ini terbangnya kemana ya kira-kira ya? Hah? Terbangnya kayaknya keluar kota ya. Iyalah pastilah. Pesawat pasti keluar kota. Atau mentok-mentok Halim ya kalau paling deket ya. Luar biasa. Pesawat mulu ya tadi nih. Nah, memang kalau orang awam mungkin mirip-mirip dengan Gen 1, tapi kalau orang atau enggak kalau orang awam mungkin tidak ngerti, paling memang ini udah pasti udah versi baru ya. Tapi kalau kita yang udah ngerti mobil nih, ya orang-orang yang ngerti mobil ini sebenarnya kayak sebenarnya kalau kalian beli Gen 1 diubah bodinya seperti ini, bisa juga sebenarnya dibikin bisa aja, tapi memang dia ada dudukan mungkin yang diubah ya, kayak bentuk-bentuknya tuh mungkin ada yang diubah ya untuk si generasi kedua ini, makanya dia lebih gede dan dia makanya ada tambahan-tambahan apa gitu ya. Tapi memang sih saya lebih suka yang gen ini ya, karena gimana ya, ya itu gen awal kan tangki bensin di kiri, saya tangki bensin di kanan nih, keren banget ya. Untuk generasi ketiga memang udah lebih pendek, lebih baru lah ya tampilan daripada generasi yang kedua juga sih. Oke, tampilan bagasi belakangnya si Nissan X-Trail 2013 untuk yang gen kedua seperti ini. Dan ini kayak ada apa ya tuh, jadi kayak laci ya, tempat penyimpanan gini ya. Tapi ini bisa dibuka tuh, bisa dibuka ya, bisa dibuka. Ini juga sama sih, harusnya bisa dibuka juga sini. Ini bisa, ini juga bisa sih, itu bisa dibuka semua ya. Tapi jujur ya, saya pernah waktu itu baca ya, paduan di mobil apa ya, Suzuki, dan dia bersaing kan sama si X-Trail ini ya. Dia memang buka bannya itu memang rada ribet. Jadi ini kita harus bongkar dulu semua ya. Bongkar dulu semua ya, sampai buka-buka ininya semua nih. Baru nih bannya ini kan ada di dalam sini nih, di dalam besi ini nih. Ban serepnya nih. Ya. Ban serepnya ada di bawah sini nih. Agak riweh emang, jujur dulu memang. Makanya bisa dibilang dulu kan kalau si Grand Vitara itu katanya bisa dari konde karena dia berkonde, si RV juga mudah, nggak terlalu yang ribet banget. Ini lihat aja harus bongkar ini dulu ya, bongkar ini terus nanti bongkar apanya lagi. Halah, banyak deh pokoknya nih, ribet, agak ribet ya memang ya. Tapi ya kalau kalian udah beli mobil ini ya harus kalian terima ya resikonya ya. Memang kekurangannya ya seperti itu kalau mau ganti ban serep ya. Jadi ban cadangan ini memang ditaruh di dalam, dilindungin gitu ya.
jadi tidak terkena debu, panas atau apa ya. Tapi memang kalau untuk mengeceknya sih memang agak ribet sih ini mobil ya, jujur banget saya reviewnya ya. Tapi gimana, memang kenyataannya seperti itu ya. Bagasi memang asli gede banget, emang luas banget karena gen ini emang lebih panjang ya daripada gen pertama. Tapi memang pas buat buka ini ya, buka bannya ini nih yang agak repot ya, ban serep ya. Tapi ya kalau kalian udah beli ya itu resiko kalian ya, harus terima ya. Dan ini ada power outlet juga ya. Tapi keren sih ya, udahlah bagus. Dan juga ini ada lampu bagasi di sini. Tapi ya itulah, memang bagasinya gede banget sih asli. Tapi kekurangannya yaitu pas buka buka buat ban serep nih emang agak riweh emang nih mobil ternyata. Bener ternyata. Setelah saya lihat sendiri ya mobilnya ya, ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu setelah saya lihat sendiri mobilnya ya. Nah, kita ke baris kedua dulu. Mobil ini cukup nyaman ya. Apalagi rebahnya bisa rebah banget ya. Ya, apalagi karena bagasinya memang cuma nggak ada baris ketiga ya untuk generasi ini. Jadi cuma bagasi ya, bangkunya sih enak ya. Rebah banget begini ya. Dan ada armrest juga ya. Dan ini bisa dibuka nih sebenarnya. Tuh kan. Jadi bisa kayak buat ngambil barang nih, bisa nih. Keren. Bisa gitu ya, enak banget. Dan ini bisa buat nyimpan barang di sini. Dan ini headrestnya adil nih, 3 titik nih. Nah, kalau tadi Escudo tadi ya, kalau Escudo kan nggak dikasih ya. Dia dikasih nih tengah-tengah, jadi semua emang buat duduk bertiga, masih bisa aja buat 5 orang ya. Dan ini pelipatan bangku ini kalau kalian bagasi kurang luas atau nggak cuma bawa seorang gitu ya, ini bangkunya bisa dilipat 40-60 ya. Dan ini di sini dia hand grip model retract, ada lampu baca ya. Dan ini di sini ada door pocket doang walaupun ukuran kecil, tapi di sini dia ada speakernya ya. Ada power window, handle-nya sudah chrome ya. Dan ini ada lapisan kulit. Dan ini dia ada set pocket. Ada asbak ya. Ada sedikit garden walaupun ini penggerak depan. Dan juga nih di sini dia ada set pocket juga. Sebenarnya bukan garden sini. Apa ya, kayak tongolan gitu ya. Padahal ini dia penggerak depan loh si X-Trail ini kalau nggak salah ya. Oke. Kita langsung ke baris ke depan aja yuk. Oh iya, sebelum kita masuk, ini bangkunya sudah elektrik ya, recline slidingnya udah elektrik, dan ini ada peninggi bangku juga semuanya udah elektrik ya, si X-Trail ini. Dan ini power window otomatisnya hanya ada di posisi driver, door lock ya, window lock, door pocket, cup holder, speaker. Tapi bukan hanya bangku driver doang loh yang elektrik ini. Nih, bangku penumpang sebelah kiri. Tuh, dia udah elektrik juga untuk pengaturannya ya. Keren banget, jadi bukan hanya bangku supir aja. Dan dia memang, tapi sayangnya tidak ada peninggi ya. Jadi cuma pengaturannya doang, pengaturan elektrik ini ya doang nih dia nih ya. Jadi dia belum ada pengaturan ininya tinggi kursi doang ya. Tapi tetap sama pintunya, sama kayak di sebelah kanan ya ininya. Tempat-tempatnya persis. Dan juga nih di sini dia udah elektrik sih intinya. Keren banget emang. Oke, kita langsung masuk aja ya. Karena kuncinya dia keyless begini. Tapi memang keylessnya dia begini. Jadi kita kayak ngunci kontak sebenarnya, tapi tanpa anak kunci aja sih. Intinya sih gitu doang ya. Jadi kita sambil nginjek rem masuk ke dalam. Injek rem. Kita tinggal tarik aja tekan. Nah, udah kelihatan tulisan Nissan. Jam 4 kurang lagi. Udah, oke. Nyalain. Bener-bener kayak kunci kontak doang, tapi memang posisinya keyless ya. Tadi saya pas awal-awal nyalain juga. Mana tombolnya, ternyata ini dia tombolnya. Ya ini, bukan tombol, jadi kayak kunci kontak yang kayak persis di Evalia ya. Persis di Evalia kayak yang keyless, yang tipe XP kan keyless ya.
persis banget seperti ini ya, karena kan dulu kan keyless, mungkin ya keylessnya Nissan itu kan dia pengen bikin sama, walaupun dia keyless tapi dia dibikin kayak kunci kontak gitu ya. Itu sih ya kalau pendapat saya ya tentang si Nissan itu ya. Mungkin ya, mungkin. Dan ini memang dashboard dalamnya nih ngelotak banget sih memang, daripada yang gen sebelumnya juga kotak juga, tapi memang dia cluster meternya atau MID sudah pada pindah ke sini semua kembali ya, ke depan supir. Karena kan kalau yang gen pertama kan dia ada di sini ya, di tengah-tengah sini kayak Toyota Yaris lah ya persisnya waktu itu ya. Jadi untuk yang gen pertama emang dia ada di tengah-tengah sini. Tapi memang sih ini udah bagus juga sih, dan kilometernya sudah berjalan di 49 ribuan ya. Jadi udah bisa dibilang ini masih low lah ya untuk di mobil tahun 2013. Dan juga ini door lock, tapi dia punya sistem ya, jadi bisa kebuka ya. Bisa kebuka karena memang ini gunanya fitur ini. Kenapa waktu itu sempat di TikTok ada yang nanya, kenapa mobil apa kok pintu kanan bisa kebuka ya, tapi pintu supir doang, pintu yang lain nggak bisa. Kenapa? Karena itu buat keamanan. Kalau memang ada terjadi suatu hal, pintu ini udah langsung otomatis bisa dibuka ya, pintu supir ya. Walaupun memang ya kadang kecelakaannya itu amit-amit ya, maksudnya karena supir apa gimana. Tapi ya itu buat mengantisipasi biar langsung bisa kebuka gitu ya. Kalau pintu lain kan memang benar-benar kekunci ya, karena kan kalau dikunci kan biar nggak bisa dimainin anak kecil ya. Jadi bisa dibilang mobil ini itu ya apa ya, maksudnya bukan mobil ini dan mobil yang ada fiturnya seperti ini itu ya buat antisipasi ya. Tapi amit-amit kita di jalan jangan sampai kecelakaan ya, karena apa ya, ngeri gitu ya. Keluarga kita juga menunggu di rumah kalau kita lagi di perjalanan ya. Dan untuk setirnya memang polos banget dia, polos banget. Tapi kulit jodoknya masih bagus banget, tapi polos, dia nggak ada tombol-tombol ya di sini ya. Tapi dia juga pengaturan setirnya memang tilt dia ternyata tilt doang, dia belum bisa teleskopik nih mobil, belum bisa teleskopik, jadi cuma tilt doang ya. Tapi yang saya heran, saya masih agak dendam nih, spionnya kenapa dia nggak retract gitu loh ya, mobil kayak gini gitu ya. Atau enggak ya dia sama sih, setirnya ternyata tilt doang, dia belum teleskopik juga. Ya Allah ya, kenapa ya Nissan kok nggak menambahkan apa ya, kalah gitu sama Nissan Livina lah ya, Nissan Livina yang bentuk expander itu ya. Kenapa gitu? Kenapa di mobil ini dulu nggak ada? Padahal mobil ini bisa dibilang kan masuknya kelasnya SUV dan harga mahal gitu loh. Kenapa gitu loh? Aneh. Dan apa ya? Dan juga ini nggak ada tombol-tombolnya di sini gitu loh. Itu kenapa ya? Kenapa Nissan tuh? Saya bingung dah makanya dulu. Kenapa bikinnya cuma hanya sederhana banget gitu? Saking sederhananya, padahal harganya lu juga udah mahal nih mobil ya. Wiper sudah ada intermittent, dan ini ada tempat penyimpanan. Di sini juga ada tempat penyimpanannya tuh, tengah-tengah sini ya. Jadi yang tadi bekas speedometer di gen pertama jadi tempat penyimpanan kan di gen kedua. Dan dia double apa? Masih seperti ini ya. Jadi belum layar. Jadi kalian kalau beli mobil ini bisa di custom sendiri ya. Bisa pakai layar apa? Ya double din gitu. Jadi buat nambah kamera parkir ini bisa nih dibikin layar gini ya. Dan ini di bawahnya tempat penyimpanan ya. Jadi nggak mengganggu nih. Kalau misalnya diganti layar gitu yang standar gitu ya. Jadi udah bagus sih. Tuh. Memang ini udah lebih bisa sih buat radio sama apa ya? Menu Bluetooth pair. Jadi udah Bluetooth doang, udah Bluetooth juga sih sebenarnya udah bagus. Udah Bluetooth juga sih udah bagus ini mobil ya. Keren. Pun CD juga ada CD-nya sih itu. Edit juga sama. Tuh, keren sih emang. Sebenarnya udah cukup mewah ya. Tapi emang dia belum bisa USB pada saat itu. Dan di sini ada bawahnya lampu hazard. Itu ada memori CD, ada CD-nya. Ada CD-nya ternyata ya. Luar biasa, berarti kalau dikeluarin CD-nya keluar ya. Tapi dia juga ada Bluetooth-nya loh, keren loh. Bluetooth pair, jadi kayak buat nyambungin Bluetooth gitu kalau nggak salah ya. Keren sih. Dan ini ada lampu hazard, AC-nya lengkap ya, ada 3 ya, 3 komposisi. Jadi ini buat anginnya, ini buat posisinya, ini buat suhunya ya. Keren sih, udah mantep lah. Dan ini ada soket lighter ya, bisa jadi power outlet ya. Ini jangan pegang nih, panas nih.
Dan di sini dia ada tempat penyimpanan tuh, ada duit-duit recehnya. Ada tempat apa nih ya? Ini tempat apa ya? Kalian boleh komentar aja ya. Dan ini di sini dia ada hiasan-hiasan nih, kalau di mungkin kalau dalam mobil luar negeri nih sekelas ini, X-Trail ini. Iya, mungkin tombol-tombol VSC ya atau apa ya. Ini berguna banget tuh, tombol-tombolnya kalau masuk Indonesia hilang semua. Karena kalau yang di sebelah kanan nih sama nih, hiasan doang sisanya nih. Baru fog lampnya segini nih. Dan untuk transmisinya bentuknya memang bagus ya untuk si X-Trail ini. Dan ini masih halus banget ya. Speednya masih halus banget. Ya, speednya masih halus banget, gak jeduk gitu, bagus. Nih, kalau kalian nih, tuh nggak jeduk banget, enak itu mobil. Tuh, mundurnya juga masih responsif banget ya, responsif banget. Ini juga, ini D-nya juga masih responsif banget nih, tuh masih kencang banget ya, masih enak banget nih mobil, masih enak banget, sumpah. Ini masih enak, masih bagus ya. Masih bagus transmisinya, walaupun CVT tapi ini masih terawat bagus. Dan ini dia bisa kayak Triptronic itu manual ya. Dan ini remnya masih model tarik ya. Dan ini ada cup holder 2 buah, tempat penyimpanan ya, tapi ini nggak bisa digeser-geser lagi. Dan ini bangkunya fabric ya, bagus ya. Headrestnya juga modelnya begini, bolong gini. Dan juga seat beltnya bisa naik turun. Dan juga nih di sini dia ada hand grip ya, model retract. Sun visor ada kaca tapi belum ada lampunya. Dan ini lampu baca ya. Dan dia spion tengah sudah dynamic view. Dan dia di sini juga ada ininya nih. Ada lampu apa? Kaca juga tapi belum ada lampunya, sun visornya. Tapi di sini dia memang udah nggak ada tempat penyimpanan, tapi dia di sini ada. Masih ada buku servisnya juga lah gitu. Dan di sini juga ada cup holder juga ya. Keren banget emang. Tapi dia memang ya memang sih bisa buat mendingan minuman sih. Jadi kayak ada apa? Ada udara ininya nih, apa? Anginnya gitu dari sini. AC-nya juga masih dingin banget ya. AC-nya dingin banget, sumpah. Masih bagus banget ini mobil sebenarnya. Tapi memang nih apa ya? Nissan itu memang jujur waktu itu kekurangannya cukup banyak ya ini mobil ya. Kekurangannya satu, dia tidak teleskopik, ini ya begini ya, walaupun memang dia sudah airbag juga sih, sudah berairbag juga ya, tapi dia tidak bisa teleskopik, spionnya tidak retract ya, tidak elektrik gitu ya, tidak retract gitu kan. Dan buka bahan cadangan juga riwah banget di mobil, tapi banyak yang beli dulu. Walaupun memang kayaknya penjualannya nggak sewah gitu ya, karena kan waktu generasi ketiga baru dia lebih baik banget ya untuk si X-Trail itu ya. Tapi emang overall sih kalau kalian punya budget 150 atau 160 dah, siapin 160 atau 200 juta. Beli mobil ini harganya cuma 155 ya. Sisanya masih bisa buat yang lain atau nggak buat perawatan ya. Ini jujur sih asik banget sih nih SUV ini sebenarnya. Nyaman juga sih kalau buat jalan-jalan buat bersama keluarga gitu ya, keluarga kecil. Memang mobil ini cuma 2 baris ya, bukan 3 baris ya. Jadi ini udah oke lah ya buat keluarga yang baru nikah juga, tapi yang duitnya banyak ya. Ini bisa ya beli ya dengan harga 155 juta aja ya. Kalian bisa langsung datang aja ke Cinere Bellevue Mall untuk melihat mobil si Nissan X-Trail ini secara langsung ya guys. Nih kalau keadaan mobil nyala, lampunya nyala nih, tuh kan ada lampunya kan. Ini kalau malam kelihatan banget sini. Tapi memang ternyata belum LED, ngehe. Kayaknya mau udah LED ya, ternyata belum. Tapi nggak apa-apa, tapi kan saya buktiin kepada kalian ya kalau nyala lampu gimana ya, ini mobil ya. Untuk si mobil Nissan X-Trail tahun 2013 ini ya, mobilnya harganya 155 juta saja. Kalian bisa langsung datang aja ke Cinere Bellevue Mall yang ada di Cinere ya, di Cinere yang perbatasan deket apa ya, dengan Pasar Jumat ya batasnya, di mall baru ini, Mall Bellevue Mall Cinere. Dan hubungi Om Ivan atau Om Medi ya, nomornya tadi yang udah di awal yang saya kasih. Kalau memang mobil ini udah laku, berarti nomor teleponnya itu nggak saya kasih, karena kalau mobil udah laku mungkin sebelum saya posting ya, jadi tidak saya kasih nomor teleponnya ya.
si pemilik showroomnya ini ya. Jadi kalau mobil belum laku berarti masih ada nomor telepon saya kasih, dan saya kasih di deskripsi ya. Kalau kalian masih ingin bertanya lebih dalam lagi tentang harganya mobil ini dan atau nego-negonya lah ya, langsung telepon aja ke Om Ivan atau ke Om Edi ya. Oke, itu aja videonya hari ini untuk Nissan X-Trail. Jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto, dan bagikan juga videonya di sosial media kalian ya. Karena saya semangat kalau kalian udah subscribe dan like gitu ya, karena saya ingin bikin konten yang bermanfaat ya untuk semua yang ada di muka bumi ini. Alah, lewat mulu ya. Tapi nggak apa-apa lah, jadi unik lah ya. Jadi videonya panjang juga ada hal-hal unik begini ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video saya berikutnya.